pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, di tengah perkembangan teknologi, peran orang tua dalam mendidik anak tentunya sedikit banyak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, saat ini orang tua dituntut untuk bisa paham dan menguasai teknologi. Literasi digital menjadi komponen penting dalam lingkungan belajar dan akademis. Dan literasi digital ini juga merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber. Yang ponsel dalam hal ini tentunya adalah ponsel dan juga komputer. Tentu di sini kita akan melihat bagaimana sejauh ini peran penting orang tua untuk memahami digitalisasi agar anak terlindung dari konten negatif dan semua informasi dapat tersalurkan dengan benar. Dan untuk itu pemirsa, kita akan bahas dalam dialog Kominfo Newsroom. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Bonifasius Pujianto selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Boni. Selamat malam Mbak Mona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Boni, kita membicarakan mengenai peran penting dari orang tua memahami digitalisasi ini Pak, literasi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi konsep dari pemerintah terhadap gerakan literasi digital ini secara nasional Pak Boni, sebelum kita bahas lebih rinci lagi mengenai bagaimana orang tua harus memahami ini? Baik, tentu literasi digital merupakan sebuah keniscayaan di era digital saat ini. Tentu kita sangat merasakan pada saat pandemi ya, Ya. segala sesuatu ditransformasikan menggunakan digital. Hal ini yang sangat penting karena literasi digital itu diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dari internet itu sendiri. Nah, untuk menjustifikasi hal tersebut, kami melakukan pengukuran terhadap indeks literasi digital pada tahun 2020 dan 2021. Nah, di situ kami mengukur karena program kami sudah berjalan dan kami ingin mengetahui bagaimana dampak atau manfaat dari program ini kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2020 kita mendapatkan indeks literasi digital sekitar 3,49 dari skor 5. Ya, mohon maaf, itu tahun 2021. Nah, kemudian tahun 2020 itu 3,46. Jadi sebenarnya hanya meningkat tipis 0,03. Nah, sebenarnya angka tersebut tuh masih dalam kategori sedang karena diukurnya dengan skala 1 sampai dengan 5. Nah, di sini kita melihat sebenarnya ada beberapa indikator yang kita ukur ya. Ada digital skill, digital safety, digital culture, digital ethics. Di situ sebenarnya masih ada yang perlu kita tingkatkan, khususnya terkait pilar digital culture ini yang tertinggi dan pilar digital safety ini juga yang terendah. Jadi ada gap yang cukup lebar dengan nilai 3,9 dan 3,1. Nah, terkait dengan safety ini yang terendah, tentunya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita harus berhati-hati di dunia digital ini. Tentu tidak melupakan faktor digital culture atau budaya digital dan etika digital yang sangat diperlukan. Kurang lebih demikian sebagai pembuka diskusi pada malam hari ini. Baik, berarti tentunya dengan apa yang sudah Pak Boni sampaikan tadi sangat penting sekali untuk kita masyarakat Ya. Indonesia mengetahui seperti apa budaya digital tersebut. Nah, sekarang kita lebih mendalam lagi nih Pak Boni. Literasi digital seperti apa saja yang harus diajarkan di sekolah dan mana saja yang orang tua juga harus memahami hal tersebut, Pak? Baik, literasi digital dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2001 dan itu terdiri dari 4 pilar utama. Tadi sudah saya sebutkan, ada digital culture, ada digital ethic, digital Ya. skill, dan digital safety. Nah,
Kalau kita berbicara terkait sekolah, kita melihat bahwa sekolah ini tempat untuk membangun budaya, membangun karakter, bahkan menanamkan mindset yang kuat. Nah, di situ eh, para pelajar harus mengetahui bahwa etika dan budaya yang ada di dunia digital itu tidak ada bedanya dengan di dunia nyata. Oke. Jadi, semenjak awal eh, para murid sekolah, ini saya mengatakan murid karena mereka dari tingkat SD, SMP, SMA ya, kurang lebih gitu termasuk SMK, mereka harus memahami bahwa segala tindak tanduk kita, tutur kata, perilaku kita di dunia digital memiliki konsekuensi hukum yang sama, identik dengan di dunia nyata. Nah, di sini kita harus memberikan awareness digital kepada seluruh masyarakat, sebenarnya tidak hanya pada para murid-murid sekolah ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena di sini mereka bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada di dunia digital untuk meningkatkan nilai tambah kehidupan kita, bahkan memperbaiki ekonomi masyarakat. Namun, tidak lupa kita harus menekankan, tidak boleh melakukan hal-hal yang melawan hukum, baik melakukan tindakan kriminal melalui digital, penyebaran berita bohong, atau bahkan membuat berita tidak benar, dan hal-hal yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan. Ini yang perlu kita tanamkan semenjak dini. Baik, Pak Bodi, tadi kalau sudah dijelaskan ada beberapa hal yang memang harus diajarkan di sekolah kepada siswa terkait dengan budaya digital ini. Namun saat ini Pak, tentunya orang tua yang menonton kita nih Pak Boni, menonton siaran di Kominfo Newsroom kali ini. Mungkin orang tua menganggap bahwa saat ini perkembangan digital begitu pesat, namun harus ditekankan lagi Pak, kira-kira apa manfaat yang akan diperoleh oleh orang tua jika mempelajari budaya digitalisasi ini Pak Boni? Pertama adalah tentu pada saat masyarakat, para murid berubah menjadi sekolahnya melalui online itu membuat sebuah fenomena baru ya, Ya. tidak terbayangkan oleh orang tua dahulu. Tapi dengan adanya COVID kemarin, ternyata kita bisa melakukan perubahan budayanya itu sendiri, budaya dalam masyarakat, dan budaya di dalam proses belajar mengajar. Ini tidak terbayangkan sama sekali sebelumnya. Biasanya kita sekolah tatap muka, namun sekarang dengan metode pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Namun sejak saat itu kita harus memikirkan bagaimana agar kegiatan belajar mengajar ini walaupun secara jarak jauh tapi bisa memberikan nilai dan manfaat yang sama seperti halnya dengan tatap muka. Nah, tentu mendapatkan materi-materi terkait literasi digital itu tidak hanya untuk murid-murid ya, tadi betul pertanyaannya. Bagaimana dengan orang tua? Tentu orang tua ini perlu kita berikan juga informasi dan pemahaman literasi digital bagi para orang tua. Karena apa? Di situ mereka harus membimbing, at least menyadarkan kepada anak-anaknya terkait 4 pilar yang saya sampaikan tadi. Bukan apa-apa, terkait dengan digital skill, tentu orang tua bisa memberikan pendampingan kepada anak-anaknya sebagai murid-murid yang masih sekolah, apa yang harus dipelajari terkait dengan penggunaan hardware, software ini, digital skill aspek yang perlu diketahui. Kemudian, terkait aspek digital safety tidak kalah penting. Ya. Orang tua juga harus lebih maju memahami bagaimana perlindungan data yang harus dimiliki oleh setiap manusia Indonesia. Anak-anak ataupun putra-putri mereka diberikan pemahaman untuk menjaga segala ya, baik itu password,
kemudian data pribadi atau hal-hal yang tidak boleh di-share di dunia digital. Aspek-aspek tersebut yang tentunya membutuhkan kolaborasi. Orang tua mendampingi anak-anak, namun karena anak-anak itu sebagai digital savvy, mereka yang muncul atau tumbuh lahir di era digital, tentu mereka akan lebih cepat mengadopsi teknologi digital itu. Namun, orang tua tetap menjaganya, mengawasi, dan mendampinginya. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, sudah sangat jelas sekali kira-kira itu apa saja manfaat yang akan diperoleh oleh orang tua dan juga murid ini apabila memahami mengenai literasi digital. Ada satu sosok yang tidak kalah penting Pak Boni, yaitu guru. Nah, karena guru ini adalah mereka yang memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa itu literasi digital. Lalu sejauh ini apakah di dalam sertifikasi guru itu ada pembekalan mengenai literasi digital, Pak? Karena kalau kita lihat di beberapa daerah ini perkembangan dari literasi digital ini cukup bisa dikatakan lambat begitu, Pak Boni. Baik, memang target literasi digital itu 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. Tentu itu bukan berarti sisanya, saya katakan sisa adalah masyarakat Indonesia yang belum terliterasi langsung oleh kami, bukan berarti mereka tidak terliterasi. Guru dalam hal ini tentunya menjadi kunci pokok karena merekalah menjadi salah satu tulang punggung dalam menyebarkan literasi digital di masyarakat. Terkait dalam hal sertifikasi guru, tentu dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak bisa berjalan sendiri. Hmm. Kami perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar pemahaman terkait literasi digital ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, beberapa waktu yang lalu, Dirjen Aptika Pak Semi telah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Vokasi Kemendikbud. Ya. Salah satu bahasan yang dilakukan adalah bagaimana Dirjen Vokasi yang merupakan dirjen yang bertanggung jawab, kurang lebih demikian ya, terkait pendidikan vokasi itu ada SMK ya, tapi ada juga perguruan tinggi vokasi seperti perhotelan, jadi itu sifatnya politeknik ya, politeknik perhotelan, pariwisata dan lain sebagainya. Nah, dalam pertemuan tersebut ada kesepahaman dan disambut baik bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penjajakan dengan Dirjen Dikti, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud untuk memberikan konten ataupun modul materi terkait literasi digital kepada para guru. Dengan demikian, ini menjadi bagian dari sertifikasi guru dalam memperoleh sertifikat keahlian mereka dalam bidang keguruan. Kurang lebih demikian, Mbak Mona. Baik, tentunya dengan ada pemahaman oleh guru ini mengenai literasi digital secara langsung juga akan memberikan peningkatan kualitas kepada tenaga pendidik ini. Namun Pak Boni, Ya. sejauh ini apakah kita sudah ada rencana atau mungkin sudah terrealisasikan ada pembekalan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru-guru yang ada di daerah terkait dengan literasi digital ini, Pak? Betul. Tentu ini menjadi kewajiban kami juga ya, untuk memberikan pemahaman terkait literasi digital ke seluruh masyarakat termasuk guru ini ibaratnya tanpa pandang bulu ya. Nah, terkait literasi digital di daerah-daerah, kami tidak bekerja sendiri, kami menggandeng pemerintah daerah ya. Kemudian di setiap pemerintah daerah itu ada dinas-dinasnya. Bahkan kami sendiri di Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan Bakti ya untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM guru di berbagai daerah, khususnya di daerah 3T. Nah, dari hasil yang telah kami lakukan, memang PR masih panjang, masih banyak. Namun demikian, setidaknya kami sudah bergerak dan berkolaborasi, dan guru-guru yang telah kami berikan literasi digital menjadi guru pendamping bagi guru-guru lainnya. Semoga dengan demikian akan terjadi sebuah snowball effect
di mana guru-guru pun saling memberikan ilmu pemahaman terkait literasi digital kepada guru-guru lainnya. Khususnya untuk di daerah 3T memang mendapatkan tantangan yang jauh lebih besar. Kurang lebih demikian, Mbak Numona. Baik, itu yang kita harapkan semuanya agar seluruh tenaga pendidik yang di Indonesia ini bisa memahami seperti apa itu literasi digital. Terakhir Pak Boni, kira-kira selama 5 tahun mendatang apa saja tantangan edukasi literasi digital ini Pak Boni? Nah, ini menarik ini, karena kita melihat 5 tahun ke depan itu seperti waktu yang panjang. Ya. Tapi dalam perjalanannya, itu menjadi sebuah waktu yang relatif bisa menjadi sangat cepat. Nah, sebagai contoh ya, perkembangan teknologi itu berkembang sangat cepat dan dinamis. Hitungannya bukan tahun, bahkan setiap hari, setiap minggu, temuan-temuan, inovasi, kreativitas terkait dengan teknologi digital itu muncul. Bahkan kita saat ini kan di era 5G. Bahkan riset terkait dengan 6G pun sudah berjalan. Nah, dari situ muncul berbagai turunannya. Dari 5G yang sekarang sedang banyak digadang-gadang seperti IoT, Internet of Things, Metaverse, kemampuan-kemampuan machine learning, big data, artificial intelligence, dan lain sebagainya itu menjadi sebuah keniscayaan dalam riset akhir-akhir ini. Sehingga bisa dipastikan diperlukan sumber daya manusia yang lebih banyak terkait digital ini. Tantangannya adalah kita harus semakin peka untuk terus menambah ilmu, belajar itu tidak ada hentinya, namun di saat yang sama, jadi secara ilmu dan skill, karena di situ membutuhkan kecakapan yang sifatnya skill, namun juga kita harus menyadari keamanan, segala macam terkait dengan pengamanan terkait digital perlu lebih ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, literasi digital ini sebagai pemicu bagi munculnya talenta-talenta digital di Indonesia. Tentunya kita mendorong literasi digital ini memberikan pengetahuan atau informasi dasar. Namun bagi mereka yang ingin mendalaminya tentu perlu untuk melanjutkan. Kebetulan Kominfo memberikan berbagai scholarship seperti Digital Talent Scholarship, demikian juga untuk level pimpinan dengan Digital Leadership Academy oleh Badan Litbang SDM. Tentu hal ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat luas, karena bila tidak, pasar talenta digital di Indonesia bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu, kita harus mencetak talenta-talenta digital secara masif. Demikian, Mbak Mona. Baik. Tentunya literasi digital ini sangat penting bagi seluruh kalangan yang ada di Indonesia dan pemerintah dalam hal ini juga gencar-gencarnya mencetak talent dari literasi digital ini Pak. Dan kita harapkan ke depannya Kominfo dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya budaya digital pada saat ini. Dan Pak Boni, terima kasih telah berdiskusi bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Kita akan tunggu perkembangan terbaru dari literasi digital yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Boni. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Mona. Sampai ketemu lagi. Salam literasi. Salam literasi. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Bonifasius Pujianto selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.